Baiklah, kita akan melanjutkan percobaan atau eksperimen. Ini hal yang sebenarnya nggak sulit dan juga nggak aneh, tetapi kita coba kembangkan atau kita modif, yaitu kaitannya dengan model solar cell ini ya, solar cellnya belakang juga ada ya. Kemudian ada model kompor matahari, ini yang bisa diatur-atur ya. Makanya nanti untuk model matahari ini kita bisa menggunakan sinar lampu yang dari HP misalnya nanti ya. Ini dari HP. Nah, kita ingin mencoba ya bahwa alat-alat atau komponen yang ada di sini itu misalnya dari solar cell ya. Ini solar cell ada 1, 2 ya. Ini ada 3 ya. 1, 2, 3 ini ya. Nah, kemudian ini ada bisa menghasilkan kebasaan lampu, bisa untuk nanti untuk ngisi elko, elektrolit kondensator ya. Nanti beda dengan kapasitor. Nah, juga nanti bagaimana dengan buzzer atau bunyi nanti juga bisa dihasilkan. Bahkan nanti kita juga bisa ngukur ya berapa nilai tegangan, bukan arus ya, tegangan yang keluar dari solar cell ini. Nah, ini untuk jenjang bisa untuk SD, SMP ataupun SMA yang kaitannya dengan energi terbarukan. Sehingga kalau kita mencoba dari yang sederhana dulu, yaitu dari kompor matahari ya. Ini misalnya ini matahari ya. Nah, nanti kita akan coba masukkan termometer. Maaf, ini mungkin agak terlalu penuh airnya. Nah, kita masukkan termometer ya sampai. Nah, nanti selang beberapa menit kemudian ini nanti berapa suhunya ya? Berapa suhunya ini kita sebut sebagai kompor matahari karena di sini ada 2 sebenarnya. Yang satu untuk dudukan, yang satunya adalah cermin cekung. Karena nanti aplikasi daripada ini nanti lebih atau sebelumnya itu pada cermin cekung nanti ya, percobaan cermin cekung. Hanya di sini lebih dititik beratkan kepada bagaimana kompor matahari ini bisa memanaskan air sehingga bisa terukur oleh termometer. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan solar cell ya. Jadi solar cell ini mungkin ada yang sudah nggak asing ya. Ini kalau kita perhatikan ya, misalnya pertama kita coba untuk mengukur nilai tegangan. Jadi kita hubungkan dulu, ini kira-kira menyimpang atau tidak. Kita hubungkan, ini satu lagi juga kita hubungkan ke negatif, itu adalah ke negatif, positif ke positif. Nah, nanti sinar mataharinya adalah misalnya kita menggunakan HP, yaitu pada sinar lampunya di sini ya. Bentar. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah menyimpang ya. Jadi kalau perhatikan di sini ya, ini nanti menyimpang. Nah, artinya apa? Bahwa solar cell ini ada unsur nilai tegangannya di situ ya. Ada nilai tegangannya. Nah, ini yang kaitannya dengan penggunaan alat ukur. Nah, bagaimana dengan bunyi? Nah, dengan bunyi pun kita coba perhatikan ya. Nah, ini apakah menghasilkan bunyi atau enggak? Kita coba perhatikan pada saat ini dinyalakan ya. Kita coba hidupkan kembali apa yang terjadi ya. Nah, ini terdengar ya. Jadi semakin dekat semakin kuat. Nah, ini ya. Kita coba matikan dulu. Nah, bagaimana dengan lampu ya? Jadi kita coba off dulu ya. Bagaimana dengan lampu LED dalam hal ini? Ini pun nanti jangan sampai terbalik ya. Ini yang merah.
Itu yang positif, ini adalah ini yang negatif. Nah, kita coba nyalakan. Nah, ini lampu LED terlihat itu menyala ya. Makin jauh dekat ini menyala. Artinya apa? Ini yakinlah bahwa solar cell-nya ada arus ya. Dan yang terakhir, nah kita coba melihat bagaimana yang terjadi apabila kita hubungkan dengan elko. Artinya nanti akan mengisi muatan. Nah, jadi ini negatif, yang hitam, ini yang positif. Nah, ini sebenarnya sedang proses mengisi. Pada saat kita berikan sinar, memang nggak terdengar, nggak terlihat. Hanya yakinlah bahwa itu terisi. Nah, dengan cara apa? Nah, tentu nanti kita coba ukur berapa nanti nilai tegangan untuk sekian waktu ya. Jadi intinya bahwa dengan model solar cell dan kompor matahari, anak-anak ataupun guru diajak untuk berkreativitas ya. Untuk memiliki sifat kreatif itu harus mencoba dan salah. Itu artinya apa? Bahwa percobaan itu beberapa kali itu dipastikan gagal, nggak berhasil. Bahkan mungkin puluhan bisa aja ratusan. Hanya berhasilnya itu sekali. Memang hal ini tidak banyak disukai oleh guru ataupun siswa ya. Namun untuk percobaan ini tentu beberapa kali gagal, yang mudah-mudahan alhamdulillah ini sudah berhasil sehingga wajar kalau ditampilkan, ditayangkan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.